Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik adik-adik, apa kabarnya? Baik ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Akan ada beberapa seri video untuk materi ini. Makanya jangan kemana-mana, ikuti terus channel Primatika, jangan sampai ketinggalan. Subscribe bagi yang belum subscribe dan klik loncengnya. Kali ini kita akan belajar tentang translasi. Definisi dari translasi, saya tuliskan di sini definisi secara singkat. Bayangan titik A, X, Y yang ditranslasikan oleh T, A, B ya, adalah A, X aksen, Y aksen. Nah, X aksennya didapat dengan menggeser X sejauh A dan Y aksennya didapat dengan menggeser Y sejauh B. Itu definisi singkatnya ya. Nah, supaya kalian lebih paham, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. Di gambar sebelah kanan di sini ada diagram Kartesius ya, di mana titik A, B dan C pada gambar itu masing-masing ditranslasikan oleh T-3, 2. Ya. Perlu kalian ingat bahwa kalau nilai A-nya positif, A itu yang atas ya. Kalau A-nya positif berarti dia digeser ke kanan sejauh A. Kalau A-nya negatif digeser ke kiri sejauh A juga. Jadi untuk A itu pergeserannya searah sumbu X. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif, gitu ya. Sedangkan yang B, jika B-nya positif berarti dia digeser ke atas, gitu ya. Sejauh B, kalau B nya negatif digeser ke bawah sejauh B. Jadi untuk B itu pergeserannya searah sumbu Y ya. Jadi kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan ada 3 titik di sini, titik A, B dan C. Titik A itu koordinatnya di sini kalau kita lihat adalah 2, negatif 5 gitu ya, 2, negatif 5. Nah, kalau A ini 2, negatif 5 kita translasikan negatif 32, artinya apa? Berarti negatif 3 artinya kita geser 3 satuan ke kiri ya. Kalau negatif kan ke kiri ya, 3 satuan ke kiri berarti ini 1, 2, 3 di sini. Oke, jadi kita geser 3 satuan ke kiri gitu ya, ini negatif 3 namanya. Kemudian yang B berapa? 2, berarti kita geser 2 ke atas gitu ya, 2 satuan. Jadi 1, 2 satuan, maka jadinya di sini. Gitu ya. Jadi A aksen koordinatnya menjadi ini. Ini kan digeser 2 satuan ke atas ya. Oke, ini 2. Ya. Jadi A aksen koordinatnya menjadi apa? Negatif 1, berapa ini? Negatif 1, negatif 3. Nah, ini adalah hasil translasi dari -3, 2 ya. Titik yang ditranslasikan adalah 2, negatif 5. Kemudian kalau titik B di sini koordinat awalnya adalah 6,3 ya. 6 di sini, Y-nya 3. Kalau kita translasikan negatif 3, 2 berarti kita geser negatif 3 berarti ke kiri 1, 2, 3 sini ya. Geser ke kiri 3, kemudian 2 geser ke atas 2. Berarti jadinya di sini akhirnya. Oke, maka B aksennya jadi apa ini koordinatnya? Berarti X-nya 3, Y-nya 5. Jadi 3,5. Ya, itu adalah hasil translasinya. Kemudian yang terakhir yang C. C ini apa koordinatnya? X-nya -1, negatif 1. Ya kan? C apa? Y-nya 4. Berarti negatif 1,4 ya. Kalau kita translasikan negatif 32 berarti kita geser 3 satuan ke kiri 1, 2, 3 sini ya. Berarti ini min berapa nih? Min 4 ya harusnya ya, kurang ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser 2 ke atas, 2 ke atas 2. Ini ke kiri negatif 3, 2-nya ke atas karena positif kan. Jadi 1, 2, maka jadi di sini. Ya, C-nya jadi sini. Berarti koordinat C-nya apa? Ini berarti X-nya negatif 4, Y-nya di sini jadinya 6.
Nah, ini berarti C aksennya menjadi negatif 4,6. Paham ya adik-adik ya? Ini adalah secara geometris ya. Nah, untuk mencari translasi atau bayangan hasil translasi, kita juga bisa menggunakan secara analitis adik-adik, menggunakan rumus. Nah, seperti apa? Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, untuk bayangan titik A, X, Y oleh translasi T, A, dan B juga dapat dirumuskan seperti ini adik-adik. Titik yang pertama tadi kan A 2,-5 ya, kita kerjakan dengan cara rumus. A 2,-5 ditranslasikan T negatif 3, 2. Maka A aksennya menjadi apa? Nah, untuk mencarinya prosesnya begini adik-adik. X aksen Y aksen sama dengan ya, A nya berarti kan negatif 3, 2. XY nya berarti apa? 2 negatif 5 sama dengan berarti apa? Negatif 3 ditambah 2, yang bawah 2 ditambah negatif 5. Ini saya tuliskan step by step ya, supaya jelas. Nah, nanti kalau sudah bisa tidak perlu tuliskan seperti ini. Jadinya apa? Negatif 1 dan negatif 3. Berarti di sini A aksennya adalah negatif 1, negatif 3. Kita coba untuk titik yang kedua. Yang B 6,3 ditranslasikan B aksennya jadi apa? Sama. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan kita langsung X tambah A, Y tambah B gitu ya. Berarti apa? 6 ditambah negatif 3, kemudian apa? 3 ditambah 2. Nah, sama dengan berapa ini? 3, 5. Nah, ini adalah B aksennya. Berarti B aksennya apa? 3,5. Sama ya. Oke, yang ketiga yang C. Yang C negatif 1,4 tadi ditranslasikan negatif 32. Berarti sama dengan apa? Berarti X plus A, berarti min 1 ditambah negatif 3, ya kan? 4 ditambah 2. Nah, ini jadinya berapa? Negatif 4, ya kan? 6 bawahnya. Nah, ini adalah C aksennya, negatif 4,6. Sama seperti tadi ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Jika yang ditranslasikan bukan berupa titik tapi berupa garis misalkan ya. Perhatikan baik-baik. Contoh yang kedua begini ya adik. Tentukan bayangan garis 2X dikurangi 3Y sama dengan 6 oleh translasi T1 min 2. Nah, cara ngerjakannya gimana? Kan kita nggak ngerti titik X nya dan Y nya, iya kan? Padahal tadi rumusnya apa? X aksen, Y aksen itu sama dengan apa tadi? X ditambah A, Y ditambah B. Kalau tadi kan titik, X nya tahu ya, X nya dan Y nya tahu, sehingga tinggal kita langsung hitung ketemu jawabannya. Nah, kalau berupa garis gimana? Biarkan seperti ini ya adik, ya, biarkan seperti ini. Jadi X nya biarkan X, Y nya biarkan Y, hanya A sama B nya kita ganti angka sesuai dengan translasinya ya. Jadi X, A nya berarti 1, Y, B nya berarti negatif 2. Nah, kan seperti ini. Artinya apa? Berarti X aksen itu sama dengan X ditambah 1, ya kan? Yang berarti bahwa X itu sama dengan X aksen dikurangi 1. Betul ya? Kemudian apa? Y aksen sama dengan Y dikurangi 2, yang artinya Y itu sama saja dengan Y aksen ditambah 2, kan gitu ya. Nah, untuk mencari bayangan dari garis ini ya, bayangan dari garis yang ada di soal, kita tinggal ganti X dan Y nya dengan ini ya, adik. Kita ganti dengan ini ya, maka bayangannya jadi apa? Garis awalnya adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. 2X berarti 2 dikali X nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 1 gitu ya. Dikurangi 3Y, Y nya kita ganti dengan Y aksen ditambah 2 sama dengan 6, ya kan? Kemudian tinggal kita kalikan gini aja ya, berarti 2 X aksen 2 dikali min 1 min 2, kan gitu ya. Min 3 dikali Y aksen berarti min 3 Y aksen, kemudian min 3 dikalikan 2 jadinya min 6 sama dengan 6. Oke, kemudian tinggal kita susun aja nih, 2 X aksen dikurangi 3 Y aksen, berarti ini min 2 sama min 6, min
8 sama dengan 6. Atau apa? 2x aksen dikurangi 3 y aksen sama dengan negatif 8 pindah ke kanan, berarti plus 8, jadinya apa? 14. Nah, ini adalah bayangannya dari itu ya, bayangannya. Nah, kalau kalian nanti menjumpai di soal pilihan ganda, berarti aksennya tinggal kita hilangkan saja. Jadi ini tuh sama artinya dengan bayangannya adalah 2x dikurangi 3y sama dengan 14. Jadi kita tinggal hilangkan aksennya saja. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kalau misalkan suatu titik atau garis atau yang lain ditranslasikan double, gimana caranya? Nah, itu berarti kita bicara komposisi translasi. Ya, perhatikan baik-baik ini. Untuk komposisi translasi ya, adik-adik, misalkan gini ya, definisi singkatnya. Bayangan titik A, X, Y oleh translasi T1 sama dengan A1, B1 dilanjutkan oleh translasi T2, A2, B2 dapat dirumuskan seperti ini ya, adik-adik. Perhatikan ya. X double aksen, Y double aksen sama dengan T2 komposisi T1. Jadi yang belakang dulu ya, yang kedua dulu baru yang pertama. Ditambah dengan XY. Atau kalau kita tuliskan begini, T2 itu kan A2, B2, ya kan? T1, A1, B1. Jadi kalau T2 komposisi T1 jadinya matriknya ini ada di A2 tambah A1, B2 tambah B1 ditambah XY, kan gitu ya. Maka akan sama dengan gini, X ditambah A1 tambah A2 dan yang bawah Y tambah B1 tambah B2, gitu ya. Contohnya gimana? Perhatikan ini. Tentukan bayangan titik P 4, negatif 1 oleh translasi 23 dilanjutkan translasi negatif 43. Ibaratnya ini adalah T1 gitu ya, ini adalah T2. Oke, kalau kita gunakan ini, maka kita dengan mudah menghitungnya gini ada di X double aksen, Y double aksen ya, sama dengan gitu kan, ini kan XY nya nih ya kan, berarti X nya 4 ditambah A1 A2 berarti 2 ditambah negatif 4, kan gitu ya. Ini step by step. Kemudian Y nya min 1 ditambah 3 ditambah B2 nya adalah 3 juga. Nah kan gini ya. Oke, jadinya apa? Nah kan gampang, ini min 4, ini 4 hilang, tinggal 2 ya. Kemudian ini 6 min 1 berarti berapa? 5. Nah, maka hasilnya P aksen ya, atau P double aksen boleh lah. Jadinya bayangannya adalah 2,5. Gampang ya? Gampang. Silahkan kalian coba untuk titik-titik yang lain, translasi yang lain ya. Kita perhatikan contoh yang kedua. Kalau diganti garis gimana? Oke. Yang B, tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurangi 6 oleh translasi negatif 21 dilanjutkan translasi 63. Seperti tadi sama adik-adik. Kita buat X double aksen, Y double aksen ya. Oke. Karena di sini kan bukan berupa titik ya kan, berupa garis. Jadi biarkan X-nya tetap X, Y-nya tetap Y. Ya. Yang kita masukkan di sini A1-nya apa? Min 2. A2 nya apa? 6. Oke. Kemudian B nya B1 berapa? 1. B2 3. Ya. Maka jadinya apa? Jadinya tinggal X ditambah 4 ya kan, min 2 tambah 6. Kemudian yang bawah berarti Y. Oh ternyata kebetulan sama-sama plus 4 juga, kan gitu ya. Nah artinya apa? Artinya berarti X double aksen itu sama dengan X ditambah 4. Dengan kata lain, X bisa kita tulis menjadi apa? X double aksen dikurangi 4. Itu ya. Kemudian apa? Y double aksen sama dengan apa itu? Y ditambah 4. Dengan kata lain seperti tadi, Y bisa kita tulis jadi Y double aksen dikurangi 4. Kan gitu ya. Nah, sekarang bayangannya gimana? Bayangannya berarti tinggal ketikan X dan Y-nya dengan ini ya, dengan yang 2 ini. Ini kan tulis Y sama dengan 2X min 6 ya kan. Y-nya kita ganti Y double aksen dikurangi 4. Ini kan Y ya.
Y. Berarti Y-nya kita ganti dengan Y double aksen min 4 ya. Sama dengan 2X, berarti 2 kali X. X-nya apa? X double aksen min 4. Ini X double aksen min 4. Kan gini ya. Dikurangi 6, berarti ini min 6. Selesai. Tinggal kita susun saja. 2 kali X double aksen dikali ini, kalikan lagi ya, min 8. Jadi Y double aksen min 4 sama dengan 2 X double aksen 2 kali min 4 berarti min 8 dikurangi 6. Oke, berarti jadi apa? Kalau ini min 4 nya kita pindah ke kanan sekalian ya. Berarti Y double aksen sama dengan 2X double aksen, ini berapa nih? Min 14. Min 4 nya sini pindah ke kanan jadi plus 4. Maka bayangannya menjadi Y double aksen sama dengan 2X double aksen min 10. Selesai ya. Nah, nanti kalau misalkan mengerjakan berarti tinggal kita hilangkan saja aksennya. Berarti bayangannya adalah 2X dikurangi 10. Bisa kalian pahami ya? Demikian adik-adik untuk translasi atau pergeseran. Kita akan lanjutkan lagi segera setelah ini tentang refleksi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Kita akan jumpa lagi. Share video ini ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.